Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan saya Fatika Kusuma Syifa dengan NIM 1908304120, mahasiswa Ilmu Al-Quran dan Tafsir kelas 4C. Pada pertemuan kelima ini saya akan mereview buku The History of the Quran Text bab ke-11-13 dan rekonstruksi sejarah Al-Quran bab 9 dan bagian penutup. Dari buku The History of the Quran Text, bab 11 menjelaskan tentang penyebab munculnya ragam bacaan. Ilmu qiraat sendiri yang benar ini diperkenalkan oleh Nabi Muhammad, suatu sunnah yang menunjukkan tata cara bacaan setiap ayat. Nah, aspek ini juga berkaitan erat dengan kewahyuan Al-Quran. Teks Al-Quran telah diturunkan dalam bentuk ucapan lisan dan dengan mengumumkannya dengan lisan pula, berarti Nabi Muhammad secara otomatis menyediakan teks dan cara pengucapannya pada umat. Umar dan Hisham bin Hakim ketika berselisih bacaan tentang sepotong ayat dalam surat Al-Furqan, walaupun pernah sama-sama belajar langsung dari Nabi Muhammad, Umar bertanya pada Hisham siapa yang telah mengajarinya, dan Hisham menjawab, Nabi Muhammad. Kejadian serupa dialami oleh Ubay bin Ka'ab. Tidak ada seorang sahabat pun yang berani mengada-ngada membuat silabusnya sendiri. Semua bacaan sekecil apapun merupakan warisan dari Nabi Muhammad SAW. Kita telah menemukan seorang ahli tata bahasa yang menyatakan bahwa bacaan kata-kata tertentu menurutnya itu lebih disukai jika mengikuti tata cara aturan bahasa karena perubahan dalam tanda diakritikal yang pemahaman saya yaitu tanda harokat tidak membawa makna yang berarti. Ilmuwan-ilmuwan tetap memegang teguh sistem bacaan yang diperkenalkan melalui saluran atau sumber yang sah untuk menolak usaha mengada-ngada, serta tetap mempertahankan pandangan bahwa qiraat hukumnya sunnah yang tidak ada seorang pun memiliki wewenang untuk mengubahnya seenaknya. Lalu ketika di Madinah, kesatuan dialek yang sudah Nabi biasa lakukan sewaktu masih di Mekah itu mulai hilang karena meluasnya ekspansi Islam yang melintasi belahan wilayah Arab lain dengan suku baru dan dialek baru, yang dapat diartikan bahwa berakhirnya dialek kaum Quraisy ini dirasa sulit untuk dipertahankan. Lebih dari 20 sahabat telah meriwayatkan hadis yang mengukuhkan bahwa Al-Quran telah diturunkan dalam 7 dialek. Tujuan utama dengan adanya ragam dialek ini telah disepakati, yaitu untuk mempermudah membaca Al-Quran bagi mereka yang tidak terbiasa dengan dialek Quraisy. Nah, ada penyebab utama munculnya banyak bacaan. Menurut Jeffery, kekurangan tanda titik dalam mushaf Utsmani berarti merupakan peluang bebas bagi pembaca memberi tanda sendiri sesuai dengan makna yang mereka pahami. Contohnya, jika mereka menemukan kata tanpa tanda titik boleh saja dibaca contohnya bi 5 to 5 no 5 yuk 5 sesuai dengan pilihan karakternya sendiri. Nah, sebelum Jeffery, Goldzihar dan lainnya pun sudah berusaha meyakinkan bahwa penggunaan skrip yang tidak ada tanda titik telah mengakibatkan munculnya perbedaan. Contoh potensialnya untuk memperkuat pemikiran Goldzihar ini, yang pertama itu perbedaan karena tidak ada kerangka tanda titik. Nah, yang kedua adalah perbedaan karena tidak ada adanya tanda baca diakritikal, yaitu tanda harokat. Lalu banyak ungkapan Al-Quran yang secara kontekstual lebih dari satu titik dan tanda diakrikalnya, tetapi seorang ilmuwan hanya membaca dengan satu cara ketika perbedaan itu muncul. Kedua kerangka bacaan tetap mengacu pada mushaf Utsmani, dan tiap kelompok dapat menjustifikasi atas dasar otoritas mata rantai atau silsilah yang berakhir pada Nabi Muhammad. Dalam penjelasan sebelumnya, Jeffery menuduh kaum muslimin memalsukan kitabnya sendiri. Ketika kita membuka Al-Quran, kita menemukan bahwa manuskrip zaman klasik tidak ada yang mempunyai tanda huruf hidup atau yang disebut vowels, dan semuanya ditulis dalam skrip Kufi yang sangat berbeda dengan skrip yang dipakai
pada naskah zaman sekarang, memodernkan skrip dan ortografi dengan memberikan tanda huruf hidup dan tanda titik pada teks yang itu telah benar-benar terjadi, merupakan sesuatu yang disengajakan, tetapi usaha mereka itu melibatkan pemalsuan teks. Itulah masalah yang sekarang. Lalu tuduhan Jeffrey tersebut itu melebar luas, tidak hanya pada mushaf Ibnu Mas'ud. Terdapat riwayat yang mengatakan bahwa Khalifah Ali membaca satu ayat yang bertentangan dengan mushaf Utsmani. Dalam surat Al-Asr ayat 1 menambahkan 2 kata, lalu terdapat 3 kesalahan dalam riwayat tersebut. Hal ini dijelaskan oleh pengarang buku Al-Mabani. Yang pertama, Asim bin Abi An-Najud, salah seorang mahasiswa cermenang As-Sulami yang kemudian jadi salah seorang mahasiswa Ali yang terhormat, mengaitkan bahwa Ali membaca ayat ini sama seperti yang ada di mushaf Utsmani. Yang kedua, Ali menjadi khalifah setelah terbunuhnya Utsman. Apakah dia percaya bahwa pendahulunya bersalah karena menghilangkan kata-kata tertentu? Tentunya ini merupakan kewajiban Ali untuk membetulkan kesalahannya. Jika tidak, maka akan dituduh mengkhianati kepercayaannya. Yang ketiga, usaha Utsman mendapatkan dukungan dari seluruh umat muslim. Ali sendiri berkata bahwa tidak ada seorang pun yang bersuara menentang, dan kalau dia merasa tidak suka tentu ia naik pitam. Lalu Godzihar, Blackser, dan lainnya menganggap bahwa di zaman masyarakat muslim dahulu mengubah kata dalam ayat Al-Quran untuk mencari kesamaan adalah sangat dibolehkan. Terdapat 2 faktor yang menjelaskan alasan pemikiran mereka. Yang pertama, dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Nabi Muhammad berkata kepada Umar, "Oh Umar, semua Al-Quran adalah betul. Contohnya Al-Quran akan tetap sah walau secara tak sengaja Anda terlewat dari ayat ke ayat yang lainnya, kecuali Anda tak sengaja tergelincir dan satu ayat yang mendukung rahmat Allah pada seseorang mengabarkan tentang murkanya atau sebaliknya." Hadis ini membuktikan bahwa sebagai dasar yang kuat membolehkan khayalan aktif imajinasi bagi mereka yang tetap memaksa pendapat bahwa persamaan kata dapat dipakai sebebas mungkin selama ruh-ruh kata itu dipertahankan. Lalu yang kedua, dalam qiraat Ibnu Mas'ud dan lainnya dibumbui ulasan tafsir. Al-Bukhari mendokumentasikan seperti berikut. Nafi meriwayatkan, apabila Ibnu Umar membaca Al-Quran, dia tak akan ngomong dengan siapapun sampai dia selesai membacanya. Suatu ketika saya memegang Al-Quran saat ia membaca surat Al-Baqarah melalui hafalannya. Tiba-tiba dia berhenti pada ayat tertentu dan bertanya, "Tahukah Anda dalam keadaan apa ayat ini telah diturunkan?" Saya menjawab, "Tidak." Dia berkata, "Ayat ini diturunkan dalam keadaan ini dan itu." Lalu ia meneruskan bacaannya. Lalu dalam bab 12 menjelaskan tentang metode pendidikan muslim. Yang pertama adalah kehausan sumber informasi. Pada zaman kekuasaan para khalifah, terutama 3 khalifah pertama, yaitu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan, sampai tahun 35 Hijriah, kota Madinah berfungsi sebagai pusat agama, militer, ekonomi, dan administrasi negara Islam yang pengaruhnya merebak hingga menembus negara Afghanistan ke Tunisia, Turki Selatan hingga Yaman, dan Muscat hingga ke Mesir. Pada pemerintahan Utsman bin Affan, arsip-arsip yang banyak mengenai segi-segi pemerintahan dibangun, dikelompokkan, dan disimpan di Bait al-Qaratis. Ilmu administrasi, hukum keagamaan, strategi politik dan kemiliteran, serta semua hadis Nabi SAW disampaikan ke generasi penerus melalui sistem yang unik. Lalu unsur penting dalam sistem pengajaran yaitu waktu. Waktu adalah unsur penting dalam semua kejadian dahulu, kini, dan masa yang akan datang. Waktu sekarang akan secara otomatis menjadi bagian dari masa lalu. Kebanyakan peristiwa masa lampau akan lepas dari genggaman dan bahkan tak mungkin dapat diraba. Saat Rasulullah memasuki episode sejarah, pemeliharaan kitab Al-Quran dan Sunnah menjadi tanggung jawab para sahabat yang mampu membuat satu konstruksi keilmuan dalam mengurangi ketidakpastian yang menjadi sifat dari sistem pengalihan ilmu pengetahuan. Lalu pada permulaan abad Islam, pemekaran sistem isnad begitu menggiurkan. Pada generasi pertama, seorang sahabat
saja mendengarkan pernyataan Nabi secara pribadi. Generasi kedua terdapat 2 atau 3 bahkan 10 orang murid pertama dalam mengalihkan kejadian, sehingga sampai ke generasi kelima, yaitu para penyusun kitab-kitab hadis klasik. Bentuk penyebarannya tidak selalu tetap pada semua hadis, di mana dalam masalah seperti ini mungkin hanya ada satu orang yang memiliki wewenang meriwayatkan pada setiap generasinya. Nah, penerimaan terakhir suatu riwayat hanya berpijak semata-mata pada keasliannya, bahkan ketelitian dan keasliannya menurut pakar kritik hadis. Namun para muhadisin atau pakar hadis menambahkan 3 syarat tambahan karena dirasa belum cukup. Yang pertama itu terpercaya. Terpercaya ini menetapkan kejujuran seorang perawi tergantung pada 2 kriteria, yaitu akhlak dan kemantapan ilmu. Gabungan antara akhlak dan kemantapan ilmu yang benar menjadikan gelar umum sebagai orang yang terpercaya atau sikoh. Yang kedua, tidak terputus jaringan mata rantai. Nah, ini tuh dalam ilmu hadis yang disebut isnad. Menetapkan nilai setiap isnad akan melibatkan kajian biodata perawi yang tertera namanya, dimana jika dinyatakan mulus dalam akhlak dan kemantapan ilmu, berarti peluang kesiapan dalam menghakimi status isnad. Yang ketiga adalah dorongan yang positif. Nah, ini tuh langkah terakhir dalam pemeriksaan silang menyeluruh terhadap isnad-isnad lainnya. Lalu bab 3 menjelaskan apa yang disebut Mushaf Ibnu Mas'ud dan tuduhan ragam bacaan yang ada di dalamnya. Jafari telah meneliti 170 jilid buku dalam mengumpulkan daftar ragam bacaan yang menghabiskan sebanyak sekitar 300 halaman dalam bentuk cetakan, memuat apa yang disebut mushaf milik sekitar 30 orang ilmuwan. Lalu ia mencadangkan 88 halaman untuk mengupas ragam bacaan yang menurutnya bermula dari Mushaf Ibnu Mas'ud, 165 halaman yang lain dari Mushaf Ubay, dan selebihnya sekitar 140 halaman khusus membahas 28 ilmuwan yang lainnya. Beberapa anggapan Jafari mengenai Mushaf Ibnu Mas'ud yang dituding secara tidak wajar, yaitu yang pertama, berbeda dengan Mushaf Utsmani dari sisi susunan surah. Yang kedua, mengalami perbedaan teks. Yang ketiga, tidak memasukkan 3 surah. Nah, membandingkan sebuah mushaf yang dikaitkan dengan ilmuwan tertentu dengan Mushaf Utsmani tidak akan ada manfaatnya, kecuali dapat menunjukkan bahwa keduanya memiliki status yang sama. Membuktikan kebenaran yang pertama dengan keyakinan yang kita miliki. Isi kandungan sebuah mushaf sama seperti hadis atau qiraat yang hanya dapat diriwayatkan melalui cara yang ditentukan oleh para ilmuwan. Yang pertama, sahih dengan keyakinan sepenuhnya. Kedua, meragukan. Yang ketiga, sama sekali palsu, baik karena kesalahan disengaja maupun tidak sengaja. Lalu susunan Mushaf Ibnu Mas'ud. Tak ada satupun yang hidup sejaman dengan Ibnu Mas'ud yang mengatakan mushaf tersebut memiliki susunan Arab yang berlainan. Isu tersebut muncul setelah beliau wafat. An-Nadim mengutip dari Al-Fadl bin Sodan, saya melihat susunan sitrop dalam Mushaf Ibnu Mas'ud sebagai berikut: Al-Baqarah, An-Nisa, Al-Imran, dan seterusnya tanpa Al-Fatihah. An-Nadim mengatakan bahwa ia pernah melihat 2 naskah yang mirip satu sama lain. Lalu ia juga menemukan satu naskah di abad kedua Hijrah yang memuat surat Al-Fatihah. Pernyataan Nadim ini membuktikan bahwa mereka menganggap adanya kelainan pada Mushaf Ibnu Mas'ud tidak dapat menyatakan secara pasti susunan saraf yang sebenarnya, walaupun pada tahapan keyakinan yang paling minim. Mengenai Mushaf Ibnu Mas'ud ditemukan 2 riwayat silang, yaitu yang pertama, bahwa susunan saraf yang berlainan dengan yang kita miliki, sementara yang lain mengatakan sama. Yang pertama gagal mencapai kesepakatan mengenai urutan saraf, dan ternyata riwayat yang kedua jauh lebih meyakinkan. Tentunya versi yang lebih konkret akan lebih menaruh perhatian. Al-Quran memperjelas apa yang pernah dilihat tentang Mushaf Ibnu Mas'ud. Ubay dan Zaid bin Sabit dan melihatnya tidak ada perbedaan. Ketika meneliti berbagai ragam bacaan, Abu Hayyan An-Nahawi menemukan kebanyakan riwayat dikaitkan dengan Ibnu Mas'ud mengambil sumber dari kelompok Syiah. Sementara para ilmuwan Sunni di sisi lain menyatakan bahwa bacaan Ibnu Mas'ud senada dengan bacaan seluruh umat Islam. Oleh karena itu, pengaruh dari sumber tersebut tidak dapat mengubah keyakinan dan
pengetahuan kita terhadap Ibnu Mas'ud. Dalam bab Mushaf Abdullah bin Mas'ud di kitab Al-Mashahif terdapat koleksi seragam bacaan yang panjang, semuanya bersumber dari Amas. Al-Amas ini bukan raja, suka melakukan tadlis atau menggelapkan sumber informasi, dan dia menganggap memiliki kecenderungan terhadap Syiah. Dalam Mushaf Ibnu Mas'ud terdapat 3 surat yang dijelaskan, yaitu surat pertama yaitu Al-Fatihah dan 2 surat terakhir An-Nas dan Al-Falaq. Asal mula penghapusan surat-surat tersebut urutannya dapat dibuat sebagai berikut. Dalam hal ini, jaringan mata rantai transmisi mendahului setiap riwayat. Yang pertama, Asim Zir, salah seorang murid Ibnu Mas'ud membuat tudingan bahwa ia tidak menuliskan 2 surah dalam mushafnya. Yang kedua, Al-Amas Abu Isluri Abdurrahman bin Yazid. Ibnu Mas'ud menghapus seluruh Mu'awwidu'ain dua surat terakhir dari mushafnya dan mengatakan bahwa keduanya bukan bagian dari Al-Quran. Yang ketiga, Ibnu Uyainah, Abdah, dan Asim Zir. Saya berkata pada Ubay, saudaramu menghafal surat 113 dan 114 dari mushafnya, yang mana ia tidak menolaknya. Ketika ditanya apakah yang dimaksudkan itu adalah Ibnu Mas'ud, Ibnu Uyainah menjawab dengan nada pasti dan menambah bahwa kedua surat itu tidak ada dalam mushafnya karena ia menganggap sebagai doa perlindungan ilahi yang digunakan oleh Nabi Muhammad untuk cucunya Hasan dan Husain. Ibnu Mas'ud tetap tidak mengubah pendiriannya, sementara yang lain yakin dan memasukkan ke dalam Al-Quran. Dalam riwayat kedua dan ketiga, Ibnu Mas'ud menghapus surat-surat yang sempat masuk dalam mushafnya. 3 pedoman yang hendaknya terpenuhi sebelum cara sebuah bacaan suatu ayat dapat dikenal sebagai Al-Quran. Pertama, qiraat mesti tidak diriwayatkan hanya dari satu sumber yang memiliki otoritas, melainkan melalui sejumlah riwayat besar yang cukup untuk melenyapkan kemungkinan adanya kesalahan yang masuk, yang juga sampai kepada Nabi yang dapat menjamin keaslian dan kepastian bacaan. Yang kedua, teks bacaan harus sama dengan apa yang terdapat dalam Mushaf Utsmani. Yang ketiga, cara pengucapannya harus senada dengan tata bahasa Arab yang benar. Lalu dalam buku Rekonstruksi Sejarah Al-Quran, dalam bab 9 menjelaskan tentang unifikasi bacaan Al-Quran. Upaya standarisasi teks Al-Quran pada masa Utsman dalam kenyataannya mengarah kepada unifikasi bacaan Al-Quran. Upaya Utsman ini dalam menciptakan seragam teks dengan jalan standarisasi dan permusahan mushaf non-Utsmani dilanjutkan Al-Hajjaj bin Yusuf. Pemusnahan seluruh bentuk teks non-Utsmani hingga taraf tertentu tidak mungkin menghilangkan keseluruhan tradisi pembacaannya. Pada gilirannya, kedua gerakan di dalam tubuh umat Islam ini sama-sama mencapai tujuannya dalam bentuk kompromi. Pada tahapan praksis, teks Utsmani berhasil memaparkan sebagai satu-satunya teks di Al-Quran teks Al-Quran yang disepakati. Sementara dalam teori bentuk-bentuk riwayat bacaan non-Utsmani juga diakui keberadaannya sebagai bacaan Al-Quran. Berbagai varietas mulai disaring dengan Textus Receptus sebagai batu uji, yaitu keselamatan bacaan dengan teks Mushaf Utsmani di samping kriteria utama lainnya, seperti keselarasan dengan kaidah bahasa Arab dan tawatur. Hasilnya, dengan dukungan penuh otoritas politik, ortodoksi Islam ini membatasi dan menyepakati eksistensi qiraat 7 atau qiraat as-sab'ah yang dihimpun Abu Bakar Ahmad bin Musa bin Abbas bin Mujahid. 7 qiraat tersebut pada faktanya juga mencerminkan sistem-sistem pembacaan Al-Quran yang diperoleh di berbagai wilayah Islam. Ketujuh sistem bacaan ini masing-masing memiliki 2 riwayat atau versi bacaan yang agak berbeda yang diturunkan melalui jalan periwayatan. Lalu, sekalipun diklaim bahwa qiraat 7 dipilih berdasarkan kriteria keselarasannya dengan Textus Receptus Utsmani, namun 7 qiraat itu juga memiliki sejumlah kecil penyimpangan dari gejala teks tersebut. Bentuk teks Hayya dibaca oleh Nabi, Al-Basi, Al-Ibnu Katsir, dan Abu Bakar Hashim sebagai Hayyiyah. Sekalipun demikian, kasus-kasus semacam ini masih bisa dikatakan berada dalam batas-batas kebebasan ortografis
tetapi penyimpangan radikal terhadap bentuk teks paling sering muncul dalam bacaan Abu Amr. Nah, secara keseluruhan bisa dikatakan bahwa yang paling tergantung atau relatif sesuai dengan teks konsonan Al-Utsmani adalah bacaan Ibnu Amir. Sementara sejumlah kecil tidak sesuaian dengan Textus Receptus juga masih dapat dilacak dalam dua sistem bacaan dari Qiraah 7 yang digunakan di dunia Islam, yaitu Hafs an Asim yang digunakan mayoritas Muslim dan Warshi an-Nafi. Nah, dapat disimpulkan bahwa proses unifikasi teks ini yang dimotori Khalifah Utsman yang mencapai kemajuan berarti pada penghujung abad ketiga Hijriah dan dengan selesainya penyempurnaan aksara Arab yang digunakan untuk menyalin Al-Quran pada abad permulaan abad keempat Hijriah dengan penerimaan ortodoksi atas 7 bacaan yang dihimpun Ibnu Mujahid baru mencapai titik kulminasi dengan dipublikasikannya Al-Quran edisi standar Mesir pada tahun 1923. Nah, yang terakhir yaitu adalah bagian menutup. Al-Quran diwahyukan dalam suatu situasi kesejarahan yang konkret. Sebagian besar kandungan kitab suci ini merupakan respon terhadap situasi kesejarahan tersebut. Al-Quran sejak awal mendaku asal-usul ilahiyahnya. Para penentang kontemporer Nabi menduga sumber inspirasi Al-Quran berasal dari huruf-huruf jahat atau kekuatan-kekuatan setania. Para oposan Nabi memandang Al-Quran sebagai rekayasa imajinasi kreatifnya, baik tanpa bantuan manusia lain yang diduga berlatar belakang Yahudi atau Kristen. Lalu pewahyuan kepada Nabi ini jelas bersifat spiritual dan internal, sekalipun dorongan-dorongan ke arah terjadinya pengalaman kenabian bisa bersifat eksternal. Terdapat pandangan-pandangan minoritas yang diajukan kalangan Syiah dan sejumlah pengamat barat bahwa mushaf yang ada di tangan kita ini hasil kompilasi Nabi sendiri. Kompilasi Nabi sendiri. Tetapi pada pandangan ini bertabrakan dengan seluruh kenyataan sejarah yang ada. Di antara mushaf Al-Quran yang awal terdapat 4 mushaf sahabat, yaitu mushaf Ibnu Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Abu Musa al-Asy'ari. Mushaf Al-Quran yang memiliki sejumlah perbedaan dengan mushaf resmi yang dikumpulkan pada masa Khalifah ketiga, mulai dari sekuensi dan jumlah surat sampai kepada perbedaan ortografi teks dan bacaan. Keragaman teks dan bacaan yang eksis dalam mushaf otoritas para sahabat mulai mengganggu kesatuan politik umat Islam sehingga Khalifah Utsman bin Affan mengambil kebijakan resmi untuk melakukan unifikasi teks Al-Quran. Dilanjutkan dengan pemusnahan mushaf-mushaf lainnya yang non-Utsmani. Sekalipun mendapat tantangan dari segelintir sahabat Nabi, mushaf Utsmani ini berhasil membenamkan mushaf-mushaf sahabat yang berpengaruh ketika itu dan menempatkan dirinya sebagai Textus Receptus. Upaya Utsman ini untuk melakukan unifikasi atau standarisasi teks Al-Quran terlihat belum mencapai hasil yang dihajatkan. Scriptio defectiva yang digunakan untuk menyalin Al-Quran ketika itu masih membuka peluang bagi pembacaan teks kitab suci secara beragam. Kekeliruan pembacaan teks Al-Quran yang disalin dalam aksara semacam itu tentu saja bisa diminimalisasi atau dihindari jika seseorang mempunyai tradisi hafalan yang kuat atau paling tidak memiliki tingkat keakuratan yang tinggi terhadap teks Al-Quran. Penyempurnaan aksara Arab ini baru mencapai titik finalnya pada penghujung abad ketiga Hijriah. Ibnu Mujahid lewat kompilasi Qiraah 7-nya mendesak bahwa penggabungan antara ragam bacaan yang memiliki asal-usul berbeda tidak diperkenankan dan menuntut bahwa setiap sistem bacaan Al-Quran mesti disampaikan dalam keseluruhan bentuknya tanpa perubahan. Hasilnya, ortodoksi Islam dengan dukungan penuh otoritas politik menyepakati eksistensi Qiraah 7 yang dihimpun Ibnu Mujahid sebagai bacaan otentik atau lectio vulgata bagi Textus Receptus. Nah, mohon maaf teman-teman jika ada penyampaian saya yang sangat kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.